Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novi Triwulandari, Riko Aprilia Saputra, dan Rizka Indah Fajarwati. Kami ingin menjelaskan tentang pendekatan manajemen konflik. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu pendekatan manajemen konflik menurut David H.J. dan yang kedua yaitu pendekatan menurut Wexley KN dan Yuki G.A. Untuk yang terakhir yaitu pendekatan menurut Winardi. Baik, untuk yang pertama, saya Rizka Indah Fajarwati dengan NIM 401180 300 akan menjelaskan mengenai pendekatan manajemen konflik menurut David H.J. Menurut David H.J., konflik itu dapat diatasi dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi ini dilakukan guna mengurangi ketegangan melalui pertemuan tatap muka antar kelompok yang sedang berkonflik. Tujuannya yaitu untuk mengenal masalah dan kemudian menyelesaikannya. Kelompok yang sedang berkonflik diberi kesempatan berdebat dan membahas semua masalah yang relevan sampai keputusan tersebut tercapai. Untuk yang kedua, yaitu teknik negosiasi. Teknik negosiasi merupakan perundingan yang mempertemukan antara dua pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu persetujuan. Tiap-tiap pihak itu membawa serangkaian usulan yang kemudian didiskusikan dan dilaksanakan. Dalam perundingan tersebut, tidak ada yang dikalahkan sebab semua pihak itu menghindari perasaan telah memenangkan tuntutan. Kemudian, yang ketiga yaitu teknik penyerapan. Teknik penyerapan adalah cara mengelola konflik organisasi antara kelompok besar dengan kelompok kecil. Kelompok kecil mendapatkan sebagian yang diinginkannya, tetapi sebagai konsekuensinya, seluruh anggota kelompok harus ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Perkenalkan, nama saya Riko Aprilia Saputra, NIM 4011802995. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan menurut Wexley dan Yuki. Wexley dan Yuki mengemukakan pendekatan yang umum dilakukan terhadap manajemen konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan peraturan dan prosedur standar untuk mengatur perilaku agresif, mendorong perlakuan yang jujur terhadap bawahan. Yang kedua, mengubah pengaturan arus kerja, desain pekerjaan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja antar pribadi dan antar kelompok. Yang ketiga, mengubah sistem pengajaran untuk mendorong persaingan atau kerjasama. Yang keempat, membentuk unit khusus yang berperan sebagai mediator dan arbitrator atau juru damai dari pihak ketiga agar mempermudah pengendalian konflik. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mempunyai orientasi tujuan yang berbeda dapat terwakili dalam kelompok pembuat kebijakan. Yang keenam, melatih pejabat-pejabat kunci untuk mendalami teknik-teknik manajemen konflik. Nama saya Novia Triwulandari dengan NIM 40118271. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tentang pendekatan manajemen konflik. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan Winardi. Keberhasilan dalam mengelola konflik ditentukan oleh ketepatan memilih teknik pengelolaan, kemampuan pihak ketiga atau pimpinan dalam mengelola konflik, dan kesediaan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik. Winardi berpendapat bahwa metode yang paling sering digunakan dalam penyelesaian konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode dominasi atau supresi.
di mana metode dominasi atau supresi ini hanya berusaha menekan konflik, bukan menyelesaikannya. Dengan cara memaksakan, konflik diharapkan reda dengan sendirinya. Hasil penyelesaian konflik dengan metode dominasi menimbulkan situasi menang kalah. Pihak yang kalah harus menerima kenyataan bahwa pihak lain mempunyai otoritas yang lebih tinggi. Di dalam metode dominasi atau supresi ini sendiri ada 4 cara yang dapat ditempuh. Yang pertama yaitu dengan memaksa pihak lain, yang kedua membujuk secara sepihak untuk mengikuti keinginannya, yang ketiga menghindari konflik atau menolak untuk menghadapi konflik, yang keempat pemungutan suara atau berdasarkan keinginan mayoritas. Metode yang selanjutnya yaitu metode kompromi, yaitu merupakan penyelesaian konflik dengan cara menghimbau pihak yang terlibat konflik untuk tujuan setiap kelompok untuk mencapai sasaran yang lebih penting bagi kelangsungan organisasi. Di dalam metode kompromi ini, ada 3 cara yang dapat ditempuh. Yang pertama yaitu memisahkan pihak-pihak yang berkonflik hingga memperoleh pemecahan. Yang kedua, arbitrasi, yaitu campur tangan pihak ketiga. Yang ketiga yaitu menggunakan imbalan, yaitu memberikan imbalan kepada salah satu pihak untuk mengakhiri konflik. Metode yang ketiga yaitu metode pemecahan problem integratif. Metode ini mengalihkan konflik antar kelompok menjadi sebuah situasi pemecahan masalah bersama. Di dalam metode pemecahan problem integratif ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu melalui konsensus kedua pihak yang terlibat konflik. Yang kedua, konfrontasi untuk membandingkan pendapat pihak yang berkonflik. Dan yang ketiga yaitu penggunaan tujuan subordinat sebagai tujuan yang bernilai lebih tinggi dari tujuan atau kelompok. Tujuan tidak dapat dicapai tanpa kerjasama semua pihak yang bertentangan. Ya, itu tadi penjelasan tentang pendekatan manajemen konflik dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami semua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.